Kalau boleh jujur, menurut saya, hal yang membuat One Piece berbeda dari anime lain adalah keberanian Oda Sensei untuk membuat karakter yang unik. Di episode 1 saja, kita sudah dikasih tunjuk karakter berdesain unik seperti Alvida, dan di East Blue Saga sendiri, ada banyak sekali karakter yang memiliki desain yang unik. Mulai dari Buggy dan grup bajak laut yang bertema sirkus, Django yang mirip Michael Jackson, Zeff dengan topinya yang menjulang tinggi, serta semua manusia ikan di kru Arlong, dan hal ini pun berlanjut seterusnya hingga sekarang. Dan sebetulnya, adalah hal yang lumrah untuk mendesain karakter dengan bentuk yang unik, terutama di era sebelum adanya internet. Karena di masa 80-90-an, media promosi itu masih sangat terbatas, dan para pembuat cerita selalu berusaha untuk menarik perhatian orang untuk melirik ke cerita mereka. Hal inilah yang menjelaskan kenapa di tahun 90-an sangat banyak kartun dengan desain karakter yang unik. Salah satu contoh desain karakter unik yang paling berhasil memikat masyarakat ada di karakter The Simpsons. Alasan The Simpsons dibuat berwarna kuning adalah agar bisa menarik perhatian orang di TV di antara program-program lain yang ada di tahun 90-an awal. Tapi, kalau kita mau bicara tentang karakter dengan desain teraneh di One Piece, kita perlu bahas seseorang terlebih dahulu. Bon Clay atau Mr. Two adalah karakter yang diperkenalkan dalam arc Alabasta dalam One Piece. Dengan tingkah lakunya yang sangat eksentrik dan desainnya yang unik, Mr. Two dengan cepat menjadi favorit penggemar. Salah satu ciri paling mencolok dari Mr. Two adalah kemampuannya untuk mengubah penampilannya menggunakan kekuatan buah iblisnya, Mane Mane no Mi. Kekuatan ini memungkinkannya meniru penampilan siapapun dengan sempurna, menghasilkan situasi yang lucu dan tak terduga, tapi juga menjadi ancaman yang berbahaya sampai Straw Hat perlu membuat tanda di tangan mereka untuk mengatasi kemampuan Mr. Two. Dan sebagai karakter yang dikenalkan awalnya sebagai penjahat, Oda benar-benar menekankan keunikan penampilannya karena ia dilawankan dengan Sanji, yang merupakan Straw Hat yang paling memperhatikan penampilan, terutama jika terkait perempuan. Di luar nilai komedinya, desain karakter Mr. Two memiliki tujuan yang sebenarnya lebih dalam, karena pada arc Impel Down, ketika Luffy benar-benar sendirian dan tidak ada yang bisa membantunya, ia menjadi sosok yang menyelamatkan Luffy. Sosok yang terlihat awalnya dibuat hanya untuk tujuan komedi, malah menunjukkan perjuangan yang luar biasa. Dan ini adalah karakteristik karakter underdog yang Oda tanamkan pada Mr. Two sejak dari Alabasta, yang akhirnya mencapai puncak di arc Impel Down. Dan ketika Mr. Two mengorbankan dirinya, bisa dibilang ini menjadi alasan utama kenapa Luffy dan seluruh tahanan lain bisa keluar dengan selamat dari Impel Down. Kalau kita mau lihat contoh yang lebih modern dari aplikasi teknik penceritaan ini di anime lain, menurut saya, contoh pemakaian desain yang aneh untuk menunjukkan perjuangan karakter underdog terbaik ada di karakternya Mumen Rider di One Punch Man. Jadi kalian bisa cek juga di anime itu. Tapi, kalau kita kembali ke dunia One Piece, sebenarnya selain komedi dan untuk menunjukkan perjuangan sosok underdog, desain karakter yang aneh bisa juga memiliki satu efek lagi dalam penceritaan. Dan untuk memahami contoh ini, mari kita lihat contoh karakter teraneh lain yang dibuat Oda Sensei, yaitu Senior Pink. Senior Pink, anggota dari bajak laut Don Quixote, adalah karakter eksentrik yang terkenal dengan penampilannya yang unik, terutama kostum bertema bayi yang ia kenakan. Desain karakter Senior Pink menggunakan ironi untuk menciptakan dampak emosional yang kuat. Meskipun penampilannya yang kasar dan pilihan fashionnya yang aneh, ia memiliki latar belakang tragis dan cinta yang mengharukan terhadap istri dan anaknya. Desain karakter Senior Pink menantang stereotip dan harapan pembaca. Sekali lagi, membuktikan bahwa penampilan bisa menipu. Komitmen Senior Pink terhadap keluarganya dan kemampuannya untuk menemukan kebahagiaan di tengah kesedihan membuatnya menjadi karakter yang relatable bagi pembaca. Dan menurut saya, ini adalah bukti kejeniusan Oda karena berhasil membuat saya menitikkan air mata karena backstory dari om-om yang memakai baju bayi. Dan sebetulnya, ini berkaitan juga dengan video pertama yang saya buat di channel ini mengenai kenapa One Piece dapat menghasilkan banyak karakter
yang menimbulkan simpati bagi pembaca. Jadi kalau kalian sempat, boleh juga kalian cek ke video itu. Tapi ada satu karakter lagi yang ingin saya bahas, yang menurut saya adalah desain karakter paling jenius yang pernah dibuat oleh Oda Sensei. Don Quixote do Flamingo dikenalkan jauh ketika awal arc Skypiea. Dan meskipun ia adalah orang dengan gaya flamboyan dengan jubah bulu angsa warna pink dan celana loreng, Oda malah memberikan dia personality evil mastermind berdarah dingin, ditambah dengan kemampuannya untuk mengendalikan orang, yang mana membuat saya setiap kali melihat karakter Doflamingo merasakan ketidaknyamanan dan kekhawatiran. Seperti seakan-akan ia selalu mengendalikan semuanya di belakang layar, akan tetapi tetap memiliki kegilaan yang membuatnya tidak bisa diprediksi. Perasaan ini sama seperti yang saya rasakan ketika saya melihat performance almarhum Heath Ledger sebagai Joker di The Dark Knight. Mungkin itulah juga alasan kenapa Doflamingo disebut sebagai Joker di One Piece. Sebagai kesimpulan, desain karakter yang tidak konvensional dalam serial One Piece seperti Mr. Two dan Senior Pink berkontribusi pada popularitas yang abadi dari serial One Piece. Dengan menantang norma dan menawarkan kisah-kisah yang tak terduga, karakter-karakter ini menjadi lebih dari sekedar penarik visual. Mereka menunjukkan kekuatan individualitas, penerimaan diri, dan eksplorasi semangat manusia, dan menambah kedalaman dan kekayaan dalam cerita dunia One Piece. Dan di saat yang sama, dalam kasus karakter Doflamingo, gaya yang nyentrik memberikan elemen kejutan dan unpredictability dalam seorang karakter. Nah, tapi bagaimana menurut kalian? Apa ada desain karakter One Piece yang benar-benar unik atau menarik bagi kalian? Atau kalau kalian ada rekomendasi topik untuk dibahas, jangan lupa untuk ditulis di komentar. Saya Chris Chess, dan sampai jumpa di video berikutnya.